Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Ketaatan yang Menyembuhkan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami, karena kami mau mengimani dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Elia di dalam perjanjian lama termasuk nabi besar, bahkan perkasa. Betapa tidak Elia berani melawan kekuasaan Raja Ahab yang kejam. Ia tidak gentar ketika seorang diri harus melawan 450 nabi Baal. Di Gunung Karmel, Elia terang-terangan menantang para nabi Baal itu. Sungguh berani. Tapi ironis, ketika Isabel, istri Raja Ahab, mengancam Elia, ia ketakutan setengah mati hingga ia melarikan diri. Kontras ini menunjukkan di balik kebesaran seorang pasti ada kelemahan. Tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab bukan manusia super tanpa celah. Mereka juga manusia biasa yang punya kelemahan. Yang luar biasa adalah sikap Tuhan terhadap setiap apapun yang mereka lakukan secara logika. Dia punya alasan untuk mencela atau menyalahkan Elia. Elia seorang nabi, ia juga sudah melihat dan mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas dia. Lah sekarang ia kok begitu frustasi dan ingin mati karena ancaman seorang wanita. Tetapi Tuhan tidak mencela. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan beri penghiburan kepada Elia. Ketaatan kepada Tuhan menyembuhkan, karena pertama, Tuhan tidak akan meremehkan dan mencela kelemahan kita. Dia menerima kita apa adanya. Kedua, Tuhan tidak akan tinggal diam. Pada saatnya Tuhan akan menolong dengan cara-caranya yang kadang tidak kita mengerti, dan pada waktunya yang kadang-kadang kita tidak duga. Dia akan turun dengan menolong tepat sasaran, seperti kepada Elia. Dalam kekalutan, kegamangan, dan ketakutannya yang begitu rupa, pertolongan Tuhan datang. Dan itu bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan praktis. Yang ketiga, Tuhan adalah teman sepergumulan kita. Dalam kasus Elia yang mengeluh dan menunjukkan kelemahannya, Tuhan sebetulnya tidak melepaskan Elia. Dia tidak kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tangannya. Tuhan bisa berkata, Elia ini hanya memusingkan. Sudahlah, mati saja sana, seperti kemauannya. Tapi Tuhan membimbing Elia untuk lebih menghayati kasih dan kuasanya, menjadi teman sepergumulan bagi Elia. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak akan membuang, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menemani kita menelusuri lika-liku pergumulan kita. Dan Elia pun sembuh. Ia kembali ke perjuangan imannya, melaksanakan tugas kenabiannya tanpa galau dan risau. Lalu bagaimana kita taat kepada Tuhan? Sederhana saja. Pertama, ikuti semua proses dalam hidup kita dengan iman. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu, tidak akan ada kekuasaan yang bisa menghentikannya. Dan Dia pasti akan memperlengkapi kita menjalaninya. Sebaliknya, kalau sesuatu itu bukan kehendak Tuhan, Dia selalu punya cara untuk menggagalkannya. Yang kedua, hadapilah setiap tantangan, setiap cobaan, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, dengan pengharapan bahwa semua itu akan Tuhan pakai untuk kebaikan. Dan yang ketiga, landasilah hati dan perilaku kita dengan kasih. Kasih
memungkinkan kita memaknai setiap keburukan yang kita alami dengan legowo. Saudara, marilah kita akan taat kepada Tuhan. Karena dengan taat kepada Tuhan, segala pergumulan seberat apapun akan mendapatkan jawaban dari Dia, dan Dia yang menyelesaikannya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, dan biarlah kami akan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, dan kami merasakan kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Namun ketika kami menghadapi persoalan, biarlah kami ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau ada dan selalu menolong. Seperti Elia diberi kuasa oleh Tuhan, dia mengalami down, tetapi Tuhan tetap menolong Elia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin.